Dalam hukum bisnis, badan usaha adalah entitas yang dibentuk oleh individu atau kelompok untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Badan usaha dapat berbentuk perusahaan perseorangan, persekutuan, perseroan terbatas, koperasi, dan lain sebagainya, tergantung pada sistem hukum di suatu negara. Jenis badan usaha. 1. Perusahaan perseorangan. Dimiliki oleh satu orang. Modal berasal dari pemilik tunggal. Tanggung jawab bersifat tidak terbatas, harta pribadi bisa digunakan untuk melunasi utang perusahaan. 2. Firma, FA. Didirikan oleh dua orang atau lebih. Tanggung jawab bersifat tidak terbatas. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan. 3. Persekutuan komanditer, CV. Memiliki sekutu aktif, pengelola, dan sekutu pasif, penanam modal. Tanggung jawab sekutu aktif tidak terbatas, sedangkan sekutu pasif hanya sebesar modal yang disetor. 4. Perseroan terbatas, PT. Badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Pemilik memiliki tanggung jawab terbatas hanya pada saham yang dimilikinya. Diatur oleh undang-undang dan memiliki struktur yang lebih kompleks, direksi, komisaris, pemegang saham. 5. Koperasi. Berorientasi pada kesejahteraan anggota. Keuntungan dibagi secara adil sesuai partisipasi anggota. Para pembantu badan usaha dalam hukum bisnis. 1. Pengurus atau manajemen. Bertanggung jawab atas operasional badan usaha. Termasuk direktur, manajer, atau pemimpin perusahaan. 2. Karyawan atau pegawai. Melaksanakan tugas operasional sesuai arahan manajemen. 3. Konsultan hukum. Membantu badan usaha dalam menghadapi persoalan hukum. Memastikan badan usaha mematuhi peraturan yang berlaku. 4. Akuntan atau auditor. Mengelola dan memeriksa keuangan badan usaha. Membantu memastikan akuntabilitas keuangan. 5. Notaris. Membantu pembuatan akta pendirian perusahaan, perubahan anggaran dasar, atau perjanjian bisnis. Fungsi hukum bisnis bagi badan usaha. 1. Memberikan kepastian hukum. Mengatur hak dan kewajiban badan usaha dalam berbagai transaksi. 2. Melindungi hak dan kepentingan. Baik untuk badan usaha, mitra bisnis, maupun konsumen. 3. Mencegah konflik. Dengan mengatur kerangka hukum untuk kontrak dan hubungan kerja. 4. Menyelesaikan sengketa. Melalui pengadilan, arbitrase, atau mediasi. Badan usaha dan pembantunya harus beroperasi sesuai dengan peraturan hukum bisnis agar kegiatan usaha dapat berjalan secara efisien dan sah.